Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. RUU Cipta Kerja disahkan. Kelompok ini serukan perlawanan kepada pemerintahan Jokowi. RUU Cipta Kerja disahkan. AHY beberkan ancaman ini benar-benar berbahaya. Pojok1.id. RUU Cipta Kerja disahkan. Kelompok ini serukan perlawanan kepada pemerintah Jokowi. RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 WIB. Dari total 9 fraksi, 7 fraksi menyetujui pengesahan tersebut, namun Partai Amanat Nasional atau PAN menyetujui dengan syarat. Sedangkan fraksi Demokrat dan PKS tegas menolak. Bahkan Partai Demokrat memutuskan walkout dari rapat paripurna tersebut. Atas putusan tersebut, Aliansi Aktivis 98 Garis Lurus seluruh Indonesia mengajak semua elemen masyarakat bersatu dan bersinergi melawan pemerintah Joko Widodo dan DPR RI. Demikian disampaikan Ubedillah Badrun kepada RMOL Senin 5 Oktober malam. Kami aktivis 98 Garis Lurus mengajak rakyat, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, pekerja, sektor informal, guru, dosen, organisasi sosial kemasyarakatan, Karang Taruna, generasi milenial untuk bersatu bersinergi melawan pemerintah dan DPR yang memaksakan kehendak yang sangat merugikan rakyat banyak tersebut, serunya. Ubedillah menyatakan ajakan itu secara sadar disampaikan para aktivis 98 yang tergabung dalam Aliansi Aktivis 98 Garis Lurus. Sebab kata dia, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja benar-benar memusatkan kewenangan kepada Presiden melalui pembentukan peraturan Presiden. Hal itu, sambungnya, jelas merusak lingkungan hidup, ketiadaan perlindungan kepada petani, dan mengabaikan hak asasi manusia atau HAM, terutama perlindungan dan pemenuhan hak kerja, apalagi hak pekerja perempuan, tegasnya. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ ini juga menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat merugikan generasi milenial di masa depan. Generasi yang menentukan masa depan Republik ini disandra dengan upah murah dan ketidakpastian jaminan kehidupan dan pekerjaan yang layak, pungkas Ubedillah. Untuk diketahui, dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut, 6 fraksi menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sementara Partai Amanat Nasional atau PAN menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan catatan. Sedangkan fraksi Demokrat dan PKS tegas menolak. Bahkan fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout dari rapat paripurna tersebut. Legislator Partai Demokrat di DPR RI, Beni Kaharman, menyatakan keputusan tersebut diambil lantaran alasan teknis dan substantif. Ia menyatakan dalam mekanisme musyawarah seharusnya dilakukan jika semua anggota fraksi setuju. Jika ada yang tidak setuju, maka harus dilakukan lobby untuk menyamakan pandangan. Kalau lobby tidak dicapai, hasilnya dilanjutkan dengan voting. Tapi ini juga tidak dikasih. Jadi pimpinan sewenang-wenang, katanya. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan. Jadi, karena pimpinan sewenang-wenang tidak memberi kesempatan kami menyampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walkout, ujarnya. RUU Cipta Kerja disahkan. AHY beberkan ancaman ini benar-benar berbahaya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyesalkan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Menurut AHY, RUU yang sejak awal kemunculannya sudah memenuhi penolakan itu dinilai tak ada urgensinya. Semestinya dalam kondisi seperti ini semua pihak memilih fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Demikian disampaikan AHY melalui keterangan tertulisnya Senin 5 Oktober malam. RUU Cipta Kerja juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali, ujarnya. Ia meyakini pengesahan ini akan membuat perubahan ekonomi di Indonesia. RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik, sambungnya. AHY juga yakin RUU Cipta Kerja itu akan menciptakan lapangan kerja secara luas.
AHY juga tak yakin RUU Cipta Kerja itu akan menciptakan lapangan kerja secara luas. Sebaliknya, RUU Sapu Jagat itu malah berpotensi menciptakan banyak sekali permasalahan lainnya. Untuk itu ia mengingatkan tentang apa yang pernah dia sampaikan dalam pidato politiknya beberapa waktu lalu, bahwa Partai Demokrat harus berkoalisi dengan rakyat, terutama dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi, tegasnya. Karena itu AHY menekankan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat untuk terus berjuang bersama masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, ujar AHY. AHY juga mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak RUU Cipta Kerja ini, untuk berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan, ajaknya. No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, Tuhan bersama kita, tandasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.